aku minta maaf ya. Tempat aku Maafin rusak aku kakak ya, Prima. Kakak Prima. Tapi nggak apa-apa deh, aku maafin kakak Prima. Tapi next kakak Prima jangan ulangin lagi ya. Makasih ya Kakak Prima. Iya, nanti aku nggak ulangin lagi deh. Makasih ya. Sama-sama kakak Prima. Halo Kakak Pri. Hai Captain. Kakak Pri lagi ngapain? Karena kita mau ibadah ya? Oh iya Benar, kita mau ibadah. Tapi sebelum kita ibadah, kita sapa dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Iya, yuk. Halo adik-adik yang ada di rumah. Halo. Halo semuanya. Wah, adik-adik udah pada mau siap-siap ibadah tuh Kakak Prima dan Big Captain. Iya bener Wah, banget. betul. Udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Nah, adik-adik, pasti adik-adik di rumah udah penasaran kan apa tema ibadah kita hari ini? Betul ya Kakak Prima dan Big Captain ya? Apa itu Kakak Pri? Apa ya? Jadi hari ini tema ibadah kita adalah inisiatif dalam hal mengampuni dan minta maaf. Seperti tadi Kakak Prima dan juga Kakak Prima. Tadi Kakak Prima udah salah tuh sama Kakak Prima, tapi Kakak Prima langsung mau maafin Kakak Prima. Kakak Prima sangat mengampuni. Makasih ya Kakak Prima. Sama-sama kakak Prima. Kalau begitu kita mulai aja yuk ibadahnya. Big Captain, Kakak Prima. Betul Kakak Pri. Nah adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadahnya, di Captain bacain dulu ya untuk tata tertib hari ini. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Big Captain. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hari ini kita mau online GKN Edukasi Kids. Mohon penyertaanmu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Selamat datang di Bible Story GKDI Bekasi Kids. Apa kabar adik-adik? Kabar yang baik ya, karena Kak Debbie juga kangen nih sama adik-adik. Pengen cepet-cepet mulai Bible Story-nya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sangat mengucap syukur karena kami boleh mengikuti Bible Story walaupun lewat online.
Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apa sih tema kita minggu ini? Masih di tema inisiatif ya adik-adik. Di minggu ini tema kita adalah inisiatif mengampuni dan meminta maaf. Adik-adik, siapa sih yang pernah punya musuh atau pernah marah-marah? Misalnya nih, contohnya kayak Kak Debbie. Kak Debbie dulu kalau mainannya diambil sama teman Kak Debbie, pasti langsung marah-marah. Atau juga pernah buat salah sama orang lain. Misalnya, iseng banget ngambil mainan punya teman tanpa minta izin. Hayo, siapa yang pernah ngelakuin itu? Gimana sih sebenarnya kata firman Tuhan tentang suka marah-marah dan tidak bisa mengampuni? Kita lihat ya, di Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Zaman dulu adik-adik, kalau orang mau pergi beribadah, mereka membawa korban bakaran. Tetapi kalau ada hati yang sedang marah atau ada masalah yang belum selesai, korban bakarannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Seperti yang ditulis di Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan ingin kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adik-adik. Tidak ingin adik-adik balas marah dengan marah-marah. Atau misal nih, ada teman adik-adik yang berkata-kata kasar. Terus adik-adik balas dengan berkata-kata kasar. Tuhan gak pengen kayak gitu adik-adik. Apalagi marahnya sampai pukul-pukulan. Aduh, serem banget ya. Tuhan Yesus ingin kita berbuat baik pada semua orang. Salah satu perbuatan yang baik itu adalah memaafkan. Bahkan meminta maaf walaupun bukan kita yang salah. Walaupun nih misalnya adik-adik hatinya masih kesel banget. Tapi adik-adik mau belajar untuk meminta maaf terlebih dahulu, Tuhan Yesus melihat loh perbuatan kita. Karena Tuhan Yesus sangat ingin sekali kita semua berdamai dengan semua orang. Nah, adik-adik tahu nggak? Simon Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus. Simon Petrus merasa perlu untuk menanyakan ke Tuhan Yesus. Bagaimana sih sebenarnya sikap yang sebaiknya diambil Simon Petrus ketika dia mengalami hal yang sama kayak kita. Misalnya nih kita lagi marah sama teman, lagi kesel sama adik, sama kakak, atau sama mama papa. Nah, adik-adik pengen tahu seperti apa? Kita saksikan videonya ya. Stories of the Bible. The parable of the unforgiving servant. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Gerard? "How often should I forgive someone who sins against me? 7 times?" Jesus said, "No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, "The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million, please? The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please! But the servant begged the king, 'Please be patient with me, and I will pay it all.' Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt." But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please. His fellow servant begged for a little more time. He said, "Be patient with me, and I will pay it." No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened.
Then the king called in the man he had forgiven and said, "You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?" Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, "That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart." Nah adik-adik, ternyata mengampuni itu bukan cuma sekali, 2 kali, atau 7 kali ya. Tapi ternyata 70 kali 7. Wah, di Alkitab ada juga nih pelajaran matematikanya. Coba-coba adik-adik yang di kelas 3, 4, 5, 6. Dihitung dulu 70 kali 7 itu berapa sih? Ya benar, 70 kali 7 itu adalah 490. Kita harus memaafkan sebanyak 490 kali. Banyak banget adik-adik. Tapi sebenarnya bukan soal hitung-hitungannya ya. Maksud Tuhan Yesus adalah ingin kita memaafkan tanpa batas. Tanpa mengingat-ingat kesalahannya. Tidak menghitung sudah berapa kali kita memaafkan. Tapi Yesus mau kita mengampuni sebanyak-banyaknya tanpa batas. Tapi terlebih dari semua angka itu adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita punya inisiatif untuk mengampuni dan memaafkan orang lain. Karena kita sudah lebih dulu loh diampuni dan dimaafkan oleh Tuhan Yesus. Inisiatif mengampuni dan meminta maaf lebih dulu dari orang lain dengan hati yang tulus itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan harus ditunjukkan dengan sikap adik-adik. Kalau adik-adik mau meminta maaf atau mengampuni orang lain harus dengan keseriusan. Dan harus menunjukkan sikap yang penuh dengan penyesalan. Misal nih, adik-adik menghampiri teman adik-adik yang habis dimarahin sama adik-adik. Atau adik-adik bisa datang ke kakak adik yang barusan aja ribut sama adik-adik. Adik-adik bisa mengucapkan kata-kata maaf, bisa memeluk, bisa berjabat tangan. Itu adalah salah satu contoh menunjukkan keseriusan dalam inisiatif meminta maaf dan mengampuni. Nah adik-adik, kita sudah sampai di ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalan kita di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi ya, di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bible Story minggu ini sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat Bible Story yang sudah kami dengarkan minggu ini. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk punya inisiatif mengampuni dan meminta maaf. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kaki
tadi sudah bernyanyi bersama anak raja dan juga sudah mendengarkan Bible story. Di sini aku ada kakak Primai dan juga kakak Priikep akan membantu adik-adik semua di sini untuk melakukan Art and Craft. Art and Craft apa ya yang akan kita lakukan hari ini? Di sini sudah ada alat dan juga bahannya. Kakak Priikep bisa bantu kakak Primai ya. Tentu saja kakak Primai. Ada lem, Oke, ini lem kertas. lem kertas, ada gunting, ada kertas origami, ada pensil warna, dan juga ada kertas HPS yang berwarna. Nah, adik-adik kita akan membuat seperti ini. Ini adik-adik. Gimana ya caranya ya? Di sini ada tangan. Kita cetak tangan ya. Boleh dibantu ya kakak Priikep ya. Cetak tangan di kertas berwarna. Oke, seperti ini ya. Ya. Adik. Oke, lalu Setelah itu kita membuat persegi panjang seperti ini. Lalu kita gambar bulat seperti ini. jadi berbentuk lingkaran ya Ya, kakak Primai lingkaran ya. betul. Nanti Lalu? adik-adik bisa gambar ada hidungnya, matanya, dan juga mulutnya. Oke. Setelah itu adik-adik mencetak ayat seperti ini. Matius 6 ayat 14. Bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi ini buat kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk orang tua, bisa mendampingi adik-adik kelas kecil untuk membuat art and craft ini. Juga jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap aktivitas dan art and craft yang dilakukan oleh adik-adik yang ada di rumah. Lalu kirimkan ke guru kelas masing-masing. Selamat beraktivitas adik-adik di rumah. Ibadah kita telah selesai, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai ibadah kami. Hari ini kami telah belajar untuk mudah mengampuni kesalahan orang lain dan mau meminta maaf jika berbuat salah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya udah pimpin kita dalam doa. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Aku kakak Priikep. Aku kakak Primai. Dan aku, Big Captain. Dadah!